Selamat sore mahasiswa Wijadharma. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai teks akademik. Nah, tahukah Anda apa itu teks akademik? Teks akademik itu adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan keilmuan-keilmuan. Nah, kenapa kita mempelajari tentang teks akademik? Kita mempelajari tentang teks akademik supaya nanti kalian dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai jenis teks akademik berproses di lingkungan akademik mahasiswa, dan supaya kalian juga mengetahui mengapa mahasiswa memerlukan teks-teks tersebut untuk mengekspresikan diri, ya. Nah, mahasiswa Wijadharma, teks akademik itu penting kita pelajari. Kenapa? Karena dengan teks akademik mempermudah kita untuk membedakan antara satu jenis teks dengan teks yang lainnya, kemudian mempermudah kita membaca, dan tentunya akan mempermudah kita untuk mencipta teks akademik atau membuat teks akademik. Nah, mahasiswa Wijadharma, teks akademik itu bersifat objektif, ya. Kenapa bersifat objektif? Karena dia bersifat apa adanya, ya. Dituntut untuk menggunakan nomina dalam membuat teks akademik karena dia bersifat objektif. Nomina itu kata benda, ya. Nah, contohnya misalnya tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial. Tujuan telaah itu adalah penggunaan kata-kata yang nomina, ya. Non akademik bersifat subjektif, dia menggunakan verba. Verba adalah kata kerja. Sedangkan teks akademik lebih bersifat objektif, dia menggunakan nomina. Nah, apa saja sih contoh-contoh teks akademik? Kalian tahu apa saja contohnya? Ya, pasti kalian sering baca buku kan? Nah, buku itu merupakan salah satu teks akademik. Kemudian ulasan buku, nah biasa disebut dengan resensi. Kita baca buku, lalu kita ulas buku itu, kita ceritakan kembali buku itu namanya ulasan buku. Itu juga contoh teks akademik. Apalagi proposal penelitian. Nah, proposal penelitian nanti ketika kalian menyelesaikan studi S1 kalian di jurusan manajemen, kalian pasti harus membuat yang namanya proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini merupakan salah satu jenis teks akademik. Proposal kegiatan juga merupakan salah satu jenis teks akademik. Laporan penelitian, ya. Laporan penelitian dapat berbentuk misalnya tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian laporan kegiatan dan juga artikel ilmiah, jurnal, ya, yang berupa paper ataupun makalah. Nah, itu semua adalah contoh-contoh teks akademik dilihat dari segi genre makronya, ya. Nah, ulasan buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar, buku referensi, buku yang sedang Anda baca, ya, termasuk dalam buku yang digunakan sebagai rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah, tulisan berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud, itu ulasan buku, ya. Ulasan buku memiliki struktur teks tertentu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang ulasan buku, ya. Proposal juga tulisan yang berisi tentang apa rancangan kegiatan, ya. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan, ya. Nah, itu juga mempunyai struktur tersendiri, ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan teks akademik dan perbedaan teks non akademik dari segi genre mikronya. Genre mikro itu apa? Genre mikro itu adalah dari segi ciri-ciri kebahasaannya. Teks akademik, ya, memiliki ada 14 ciri, ya, dia, ya. Apa saja ciri-ciri teks akademik? Yaitu kita bahas pertama, yaitu teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat, ya. Kalimatnya lebih simple, ya. Kenapa dia simple? Karena dalam teks akademik dia hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, kemudian tersusun dari 3 unsur secara linier, yaitu unsur subjek, unsur predikat, dan unsur pelengkap serta keterangan. Contohnya, Andi sedang membaca buku di kamarnya. Ini contoh kalimat simple. Sedangkan teks non akademik kalimatnya kompleks. Kompleks itu maksudnya apa? Kompleks itu dia mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotaktik.
Berisikan pemadatan informasi pada kelompok nomina yang digunakan untuk memperluas unsur subjek dan pelengkap. Contoh, Andi sedang membaca buku, sedangkan Ita malah tertidur pulas. Itu kalimat kompleks ya, kalimat kompleks itu. Nah, kalimat kompleks ada dua jenis tadi ya, ada hipotaktik. Hipotaktik itu dia menggunakan, maksudnya hipotaktik dia menggunakan konjungsi apabila, karena, ketika ya. Kalau parataktik dia menggunakan konjungsi dan, kemudian, lalu. Yang cenderung dipilih adalah kalimat kompleks itu adalah hipotaktik. Berarti dia menggunakan apabila, karena, ketika ya. Jadi secara logika, semantik, kalimat kompleks hipotaktik menunjukkan nilai logis dalam hal persyaratan apabila ya. Sebab akibat, karena, dan urutan peristiwa apabila. Di pihak lain, kalimat kompleks parataktik terlihat pada konjungsi yang digunakan sebagai ekstensi informasi yang lazim dijumpai pada gaya non-akademik lisan. Nah, kalimat simple terdiri dari subjek, predikat, dan unsur pelengkap. Contoh, studi ini subjek, menguji predikat, keterkaitan antara usia dan kinerja manajer itu pelengkap. Ini contoh kalimat yang simple ya. Nah, kasus ya, silakan dikerjakan ya. Nah, di situ saya ada memberikan soal kasus, nanti kalian kerjakan ya. Kumpulkan di Google Classroom ya. Selamat belajar, semangat ya mahasiswa. Sampai ketemu lagi, salam sehat.